Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing pada teman-teman untuk memulai ternak ayam kampung sebaiknya dari DOC ataukah langsung dari indukan. Jadi di sini saya akan menjawab berdasarkan pengalaman saya. Nanti teman-teman yang akan menyimpulkan sendiri ingin memulai dari anakan ataupun dari indukan, karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan saja dengan modal dan lahan yang kita punya. Yang pertama, jika kita memulai dari indukan, maka kita akan bisa langsung cepat menikmati hasilnya. 1 minggu ayam di dalam kandang kita akan beradaptasi. 1 minggu kemudian telur akan mulai masuk ke dalam mesin tetas, dan 3 minggu kemudian DOC sudah mulai menetas dan kita sudah bisa menjual DOC jika ingin menjual DOC. Namun jika tidak, maka kita sudah mulai bisa untuk membesarkannya, dan kita tidak perlu lagi merasakan capek ataupun repotnya ketika kita memelihara dari DOC. Kemudian kekurangan jika kita membeli indukan. Yang pertama adalah sulitnya untuk mendapatkan indukan ayam kampung yang berkualitas. Untuk ayam kampung beda dengan ayam layar petelur. Untuk layar petelur memang sudah ada penjual DOC memang skala ribuan. Jadi mereka memang memperhatikan juga tentang kualitas indukan yang dijual. Sedangkan untuk ayam kampung itu sangat sulit sekali kita temui mereka yang memang khusus menjual pulet ataupun menjual indukan. Kemudian sulit pula kita untuk mengetahui riwayat kesehatan dari ayam indukan yang kita beli. Penyakit-penyakit yang pernah diderita oleh ayam sebelum menjadi indukan itu akan berpengaruh besar pada produksi telur nantinya, terutama penyakit IB atau infeksius bronkitis. Penyakit ini akan menyerang ovarium yang menyebabkan produksi telur menjadi rusak, dan ini yang menyebabkan biasanya indukan akan abkir dini. Dan perlu teman-teman ketahui, indukan ayam kampung itu dijual biasanya hanya karena 2 faktor. Yang pertama karena si penjual butuh uang, kemudian yang kedua adalah karena indukan sudah tidak produktif lagi. Misalnya karena penyakit IB ataupun penyakit-penyakit lainnya. Dan yang dikhawatirkan jika kita membeli indukan adalah tingkat stres yang terlalu tinggi. Ketika dalam perjalanan mereka sudah stres karena dehidrasi, ditambah lagi stres karena beda perawatan, beda kandang, apalagi jika beda iklim, dan juga beda pakan, dan juga perawatan. Ini semua akan berdampak pada produksi telurnya. Apalagi jika kita pemula tidak paham dalam menanganinya, maka ayam yang akan kita pelihara tersebut, indukan yang kita beli tersebut bisa-bisa abkir dini dan sudah tidak bisa lagi diharapkan produksi telurnya. Jadi jika ingin membeli indukan, sebaiknya dari daerah terdekat saja agar iklim, perawatan, pakan itu bisa kita sesuaikan dan bisa kita samakan sehingga tingkat stresnya tidak terlalu tinggi seperti kita beli jika dari luar kota. Yang kedua, jika kita memulai dari DOC, untuk kekurangannya. Kekurangannya adalah lambat dalam mendapatkan hasil. Jadi untuk menjadi indukan butuh waktu 5-6 bulan. Untuk mendapatkan DOC butuh waktu 6-7 bulan. Dan untuk mendapatkan ayam pedagingnya, jika kita besarkan sendiri,
butuh waktu 9 sampai 10 bulan. Dan untuk kelebihan jika kita memelihara dari DOC adalah kita bisa mendapatkan DOC yang memang benar-benar berkualitas. Untuk DOC-nya kita bisa memilih jenis apa yang akan kita pelihara. Kemudian untuk perawatannya kita benar-benar akan merawatnya dengan sepenuh hati. Sehingga kita benar-benar mendapatkan induk yang memang tidak pernah mempunyai riwayat sakit. Jadi untuk calon indukan maksudnya, jika memang tidak bagus ataupun pernah punya riwayat sakit, maka sebaiknya kita potong atau kita jual saja menjadi ayam pedaging. Dan untuk yang kita jadikan indukan adalah indukan yang memang dari kecil tidak pernah sakit. Dan untuk kelebihan kedua adalah untuk modal itu bisa kita cicil bertahap setiap bulannya. Jadi untuk modal DOC tadi, jika kita pelihara 50 ekor, untuk 1 bulan pertama kita hanya butuh modal 1 juta rupiah. Dan untuk modal berikutnya akan kita cicil sembari kita bekerja terlebih dahulu. Jadi di gajian berikutnya untuk usia 2 bulan baru mulai kita beli cicil untuk pakannya, untuk kandang pembesarannya. Dan untuk kandang indukannya bisa kita cicil ketika ayam sudah berumur 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Jadi untuk kita yang bermodal kecil, maka memulai dari DOC itu lebih baik karena memang sesuai dengan budget yang kita punya. Jadi kita bisa menyicilnya setiap kali kita gajian. Kita bisa membeli pakan, mulai membeli kayu, dan juga membeli seng untuk kandang indukannya. Jadi dari paparan yang saya berikan tadi, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Untuk memulai ternak ayam kampung itu sebaiknya dari DOC ataupun dari indukan. Tapi jika ini adalah saran saya, tips dari saya adalah jika ingin memulai, maka sebaiknya mulailah dari pulet ataupun cari ayam panenan. Jika kita ingin beternak misalkan dengan ayam KUB, maka kita bisa mencari peternak pembesaran yang peliharanya itu di atas 100 ekor. Lebih banyak lebih bagus. Jadi kita bisa memilih langsung untuk betina-betinanya, dan kita bisa memberikan harga lebih kepada peternaknya. Misalkan mereka menjual per kilo itu 50.000, kita berikan saja per kilo 55.000, tapi kita bebas milih. Jadi dari 200 ekor yang mereka pelihara, sudah pasti ada separuh betina, katakanlah 100 ekor. Jadi 100 ekor kita benar-benar bisa puas untuk memilih calon-calon indukan yang bagus. Jadi kita pilih yang posturnya seragam, yang bentuknya seragam, dan juga kita pilih yang paling sehat di antara 100 ekor tadi. Jadi ini adalah cara yang paling bagus untuk teman-teman yang memang ingin serius dalam beternak. Dan bila teman-teman memulai dari yang saya sarankan, maka teman-teman bisa mendapatkan indukan yang memang berkualitas bagus. Jadi ke depan teman-teman tidak akan merugi ketika awal beternak, karena seringkali peternak itu merugi ketika memulainya dari indukan. Dapat indukan yang tidak berkualitas, yang sudah pernah terserang penyakit, dan yang lebih parahnya lagi adalah ayam tersebut ayam yang akan apkir dini. Jadi teman-teman mulailah dari pulet, cari ayam panenan. Semoga teman-teman bisa berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.